Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tentunya saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Kristanti, mahasiswi dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mengambil prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1705520012. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan dan sharing kepada teman-teman semua mengenai materi audit investigatif. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang audit investigatif dengan teknik audit. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang teknik audit, yaitu seperti apa itu teknik audit, pengertiannya, terus apa saja macam-macam teknik audit, terus apa saja kunci keberhasilannya. Dan nanti saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam audit itu sendiri. Jadi, simak baik-baik ya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai teknik audit. Nah, sebelum ke pengertian teknik audit sendiri, saya akan menjelaskan tentang audit investigatif, yaitu istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opini audit. Nah, selanjutnya pengertian tentang teknik audit, yaitu adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah putih audit.
Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Bab kali ini dibahas tentang teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkup. Nah, dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, terus qualified opinion, terus disclaimer of opinion atau advisor opinion. Nah, selanjutnya sedangkan dalam tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Jadi untuk ruang lingkupnya sendiri atau intensitasnya juga berbeda. Nah, dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Nah, sedangkan audit investigatif itu lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang menentukan apakah bukti dan barang bukti dapat menjadi alat bukti yang memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Tapi tidak jarang juga cara berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif, seolah-olah membedakan keduanya. Ini sebelumnya tidak boleh terjadi. Selanjutnya ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia. Nah, apa saja ketujuh teknik tersebut? Yaitu yang pertama memeriksa fisik atau physical examination, terus yang kedua meminta konfirmasi atau confirmation, yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation, terus yang keempat review analytical atau analytic review atau analytical review, terus yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audite atau inquiries of the audite. Nah, yang keenam menghitung kembali atau reperformance, terus yang ketujuh mengamati atau observation. Nah, kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau maupun dalam pendalaman. Nah, teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai ketujuh teknik tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Jadi memeriksa fisik atau physical examination itu diartikan sebagai perhitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Nah, selanjutnya dalam mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, terus peralatan yang ada, terus kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja, terus kita juga mendengar kebisingan ataupun keheningan dalam pabrik tersebut. Terus selain itu kita juga mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi ataupun bau yang menyengat.
Nah, contoh lain dari memeriksa fisik ini adalah misalnya seperti dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa. Para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatifnya. Oke, selanjutnya teknik yang kedua meminta konfirmasi atau confirmation. Jadi meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif ini untuk menegaskan kebenaran atau ketidakkebenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Nah, dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dan dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Yang ketiga ini yaitu memeriksa dokumen. Nah, pada teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Jadi tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, terus disimpan dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Untuk teknik selanjutnya yaitu review analytical atau analytic review atau analytical review. Jadi dalam review analytical yang penting itu bukannya perangkat lunaknya tapi semangatnya, seperti dikatakan oleh Hawke. Jadi Stringer atau Stewart itu mendefinisikan review analytical sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Di review analytical meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya terjadi. Nah, dalam teknik review analytical ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama itu Betrips, Vergleich, dan Zeit-Vergleich, yaitu dalam Betrips Vergleich ini kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Sedangkan dalam Zeit-Vergleich kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Nah, yang kedua itu membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, di sini dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Terus yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Jadi analisis vertikal itu menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Terus juga analisis horizontal itu menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu tahun atau periode dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan, maka disebut dengan analisis horizontal. Terus selanjutnya ada juga contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, yaitu ada rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, terus rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, terus yang terakhir rasio antara biaya administrasi dengan penjualan.
Terus untuk teknik review analytical yang keempat ini ada hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain, yaitu beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya yaitu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Terus yang kedua, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Terus yang ketiga, penghasilan bunga dan saldo rata-rata tabungan dan seterusnya. Untuk teknik review analytical yang kelima yaitu menggunakan dataran keuangan. Terus selanjutnya ada regresi atau analisis tren, yaitu dengan data historical yang memadai, makin banyak makin baik, ceteris paribus. Nah, review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, terus perangkat lunak Deloitte. Terus untuk yang terakhir ini ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, terus tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, terus harga minyak mentah dan komoditi lain dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Nah, selanjutnya, teknik audit selanjutnya adalah meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis dari audite. Nah, meminta informasi baik lisan maupun tertulis itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Nah, seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga memperkuat prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Selanjutnya, teknik audit yang keenam yaitu menghitung kembali atau reperformance. Nah, menghitung kembali atau reperformance itu tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Nah, ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor atau seorang junior auditor di kantor akuntan. Nah, dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Nah, contohnya itu contoh perhitungan kembali yang berpotensi triliunan rupiah pada perhitungan kembali ini yaitu yang pertama ada dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham Keputusan Menteri Keuangan nomor 151/KMK 01/2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data akhir. Nah, inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Terus yang kedua, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Yang terakhir ini adalah
mengamati atau observation. Nah, dalam teknik ini auditor dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor puas. Nah, sebaliknya, auditor dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Ia melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Kemudian selanjutnya di sini ada kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yang dibahas dalam buku ini. Nah, apa saja kunci keberhasilan itu? Yaitu yang pertama itu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Nah, dijelaskan bagaimana akuntansi forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Nah, kunci keberhasilan yang kedua ini menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Nah, penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Terus yang ketiga ini ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Nah, dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, terus menindaklanjuti jawabannya, terus mempertanyakan sesuatu dan sesuatu. Nah, yang keempat itu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Nah, temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya itu ada kekurangan, terus ada suara-suara yang bising atau yang mengganggu, karena itu semua di luar kendali saya. Dan besar harapan saya juga tentang apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, membantu, dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi saya ini dan sebelum saya menutup video saya ini, saya mempunyai 2 kutipan kata bijak dari seorang pembijak. Jadi ini saya ambil 2. Yaitu yang pertama, dia mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, tapi saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Dari Brian Dyson, yaitu mengatakan bahwa janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Nah, jadi terkadang tantangan dalam hidup itu kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usaha kamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak
banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Jadi tetap terus semangat ya. Nah untuk kata-kata bijak yang kedua ini dari orang luar juga, yaitu dari Franklin Roosevelt, yaitu mengatakan bahwa satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Jadi marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Nah, jadi keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kamu apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kamu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Jadi dalam pencapaian hidup kalian, dalam pencapaian mimpi kalian, apapun itu, jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah. Jadi tetap semangat dalam keadaan apapun, jangan putus asa dan terus berpikir positif. Tentunya saya tidak lupa juga untuk berpesan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan, terus tetap memakai masker saat berpergian, terus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring di rumah, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kegiatan belajar kita, aktivitas kita kembali seperti semula. Terima kasih, bye-bye.